Halo semuanya, saya mau cerita sedikit soal Melbourne yang lockdown 2.0. Maksudnya kan sebelumnya pernah lockdown nih, tapi kita dikenain lockdown lagi mulai kapan? Kemarin hari apa kemarin? Rabu ya kalau nggak salah. Atau hari Jumat atau Kamis. Jadi lupa berapa hari. Yang pasti pokoknya dari awal Melbourne sebenarnya sangatlah sedikit waktu pertama kali kita lockdown itu yang sekitar bulan Maret ya. Nah itu kita lockdown mungkin sekitar hampir Juni, dan mulai Juni itu kita mau buka, dalam arti seluruhnya kayak mall, tempat makan boleh didatangin lagi, alias boleh duduk di sana. Kalau lockdown yang pertama itu kita tidak boleh duduk, tapi boleh take away, boleh bawa pulang makanan atau pesan online ya. Itu yang pertama kali. Jadi sekitar Juni kita buka, 1 Juni kita buka segalanya kecuali mungkin food court. Dan udah boleh makan, duduk di restoran, cuma harus jaga jarak. Nah tiba-tiba itu dalam beberapa hari kemudian mendadak banyak dalam arti puluhan per hari. Kita bilang banyak karena waktu lagi bulan Maret itu awal-awal COVID deh di seluruh dunia, malah kita sedikit sekali, paling cuma ada 5, paling mentok 10, dan umumnya kebanyakan adanya datang dari panti jompo alias aged care atau dari cruise kapal pesiar. Jadi yang namanya community transfer yang dari orang per orang di Melbourne sekitarnya itu hampirlah sangatlah tidak ada. Lalu saat itu juga dikasih orang yang datang ke Melbourne itu di karantina 2 minggu. Dan harus tinggal di hotel selama 2 minggu, dibayari pemerintah. Nah, masalah mulai muncul dari sini. Kenapa tiba-tiba banyak dalam 1 minggu terakhir sebelum lockdown? Yang kedua adalah setelah diteliti ternyata kayaknya ada yang hotel karantina ini sangatlah tidak ketat, alias mereka yang menjaga orang-orang di karantina itu mungkin saling berinteraksi tanpa jaga jarak, tanpa pakai masker dan sebagainya. Dan konon malah ada yang ya tidur dengan tamu. Dari situ mulai banyak lah pokoknya ceritanya. Mulai kayaknya karena tidur sama tamu mungkin terkontaminasi di hotel dan sebagainya, mereka jalan-jalan dan sebagainya. Karena terutama sama satpamnya ya sana sini yang jaga hotel, makan pagi dan sebagainya, mereka mungkin OTG tanpa gejala, jadi menularkan kemana-mana. Dan mendadak banyak itu. Dan kemudian ditemukan juga beberapa government housing alias rusun pemerintah juga mendadak banyak dari situ katanya. Dan dicurigain mungkin juga karena government housing ini mungkin beberapa banyak dari kaum muslim. Mereka memang tidak bilang, tapi konon ada beberapa yang dicurigain mungkin karena ada pas lebaran itu mungkin mereka saling bertemu, tapi mereka nggak secara
secara resmi mengatakan itu. Karena mereka tidak menuduh, mereka dalam arti pemerintah tidak menuduh, tapi cuma kemungkinan doang. Jadi dicurigain beberapa government housing alias rusun-rusun ini. Mereka nggak bilang kenapa mendadak banyak di rusun-rusun ini. Cuma yang jelas di rusun-rusun ini banyak para kaum imigran, mungkin juga banyak yang dari negara muslim mayoritas. Lalu mereka dalam seminggu di lockdown, alias benar-benar ini bukan cuma lockdown tapi dikurung. Dari government housing ini sekitar ada berapa gedung ya, ada 9 kali ya, dikurung, benar-benar dikurung, nggak boleh turun dari kamar, bahkan beberapa nggak boleh keluar sama sekali dari kamar sampai mereka dites COVID. Jadi bisa bayangin ada sekitar 3.000 orang dikurung di beberapa gedung-gedung pemerintah ini, apartemen pemerintah. Lalu mereka punya kebutuhan yang berbeda ya kan. Ada yang bayangin kayak 3.000 orang, mereka beli makanan pun nggak boleh, punya anak beli susu apa segala itu juga nggak boleh. Pemerintah cuma bilang nanti kita kirimin makanan, nanti kita kirim. Tapi bayangin aja pesanan 3.000. Kalau yang pernah kerja di hotel bisa bayangin 3.000 orang mempunyai pesanan dan kebutuhan yang berbeda. Sedangkan pemerintah cuma mengandalkan polisi. Mereka direncanakan punya dikurung, lockdown. Saya bilang kurung karena mereka 8 dari atau 9 itu gedung pemerintah itu yang ditutup sama sekali, nggak boleh keluar masuk. Cuma mereka dan beberapa suburb sekitar mereka, beberapa suburb mereka dan sekitar mereka lah. Suburb maksudnya itu daerah kayak wilayah-wilayah lah. Kalau yang belum pernah ke Melbourne, wilayah dalam arti kayak Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan kayak gitulah. Jadi di sini kan kalau di Australia kita pembagian berdasarkan suburb. Jadi sekitar berapa suburb ya pertama ya? 8 suburb, atau terus selalu tambah sampai 10 suburb. Karena dilihat semakin lama semakin banyak. Wah, gawat nih, hari terakhir hampir ratusan. Nah udah ratusan gini, makanya dikasih oke deh, kita harus lockdown Melbourne plus apa sih namanya, lupa itu namanya apa Shire ya. Harus saya lihat lagi. Jadi pokoknya Melbourne dalam arti Greater Melbourne. Greater Melbourne itu luas wilayahnya. Kita kan termasuk dalam Victoria, negara bagian. Jadi perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua adalah yang pertama lockdownnya satu Victoria, dalam arti satu negara bagian Victoria semuanya. Nah, kalau kali ini sebetulnya enggak, cuma Melbourne, Greater Melbourne yang terdiri berbagai banyak suburb dan perbedaannya adalah regional, dalam arti suburb yang boleh bilang lumayan jauh-jauh, kampung, boleh bilang cukup kampung kalau kita bilang, itu mereka tidak di lockdown. Nah lockdown yang kedua ini perbedaannya adalah itu sebetulnya nggak semua wilayah Victoria di lockdown. Dan ya jalan menuju lockdownnya ini memang berbeda dengan yang pertama. Yang pertama baru keluar sedikit langsung kita lockdown dan sebagainya. Ini kalau yang kedua diawali oleh karena ya masalah di hotel karantina itu. Lalu selidik punya selidik dan juga punya masalah ada di government housing alias apartemen pemerintah itu. Nah dari situ beberapa orang mulai ada panic buying lagi deh. Panic buying dalam arti ya
kita harus siap-siap dong. Kalau mereka lockdown lagi gimana? Susah juga untuk keluar beli makanan dan sebagainya. Memang terjadi sedikit panik buying mungkin di beberapa suburb. Bisa dimengerti kadang mereka panik buying karena banyak yang punya keluarga kan, keluarga besar. Lalu kadang juga kalau di suburb mungkin barang-barangnya nggak sebanyak kalau di city. City itu di City of Melbourne alias di daerah perkotaan. Nah, kalau saya tinggal di perkotaan sih sebenarnya nggak gitu susah dapat supermarket. Ujung ke ujung banyak supermarket alias supermarket besar atau supermarket kecil milik orang Asia banyak sekali. Tapi yang masalahnya adalah ya kadang harga naik, misalnya beras harga naik atau apa sedikit sih. Beli pasta juga harganya naik walaupunnya sedikit, mungkin juga carinya mungkin agak susah, ada tapi mungkin agak susah. Jadinya orang-orang ini ya cukup panik buying. Nah, mulai daripada semuanya nggak dapat, supermarket besar di sini ya, yaitu Woolworths dan Coles, mereka mengadakan pembatasan pembelian. Terutama pasta cuma boleh berapa gitu, terus udah gitu beras, tisu WC dibatasin. Kalau tisu WC cuma dibatasin satu paket per orang. Entah paketnya isi 10, isi 24, isi berapa, 36. Yang jelas cuma satu paket untuk satu orang. Ya, jadi karena melihat begitu banyak kasus per hari, jadi kita di lockdown lagi. Hari-hari terakhir sekitar ratusan pokoknya, 100-an, 200-an. Paling besar kemarin 268 kurang lebih. Jadi kita akan lockdown selama 6 minggu dari sekarang. Apa aja yang boleh dilakukan selama lockdown yang kedua ini? Ya, cuma ada beberapa alasan kamu boleh keluar. Alasan yang pertama adalah kalau kamu kerja, dan alasan kedua adalah masalah emergency atau beli makanan masih boleh. Restoran masih buka tapi take away alias bungkus alias beli online boleh. Alasan lain akan apa lagi? Kalau di jalan, oh ya, cuma boleh 2 orang di jalan. Kalau lebih ada kemungkinan didenda. Dendanya adalah 1.654 per orang. Jadi yang ketangkap sama polisi di jalan atau bahkan di rumah, ada tetangga yang melaporkan misalnya kalau di rumah itu ada orang lebih dari 2 orang yang bukan dari alamat yang tersangka gitu, mereka bisa didenda. Jadi kalau ada kumpul-kumpul 10 orang, kalau alamatnya sama semua, mereka anggap itu residen, ya nggak akan didenda. Tapi kalau kumpul-kumpul 10 orang, tahu-tahu ada isinya orang pesta semua, karena ketahuan dari alamat yang berbeda-beda, ya udah seorang bisa kena 1.600. Kemarin ini ada yang jam 1, jam 2 malam pesta ulang tahun, ketangkep, dilaporin sama petugas ambulan karena dia lagi sedang memesan KFC, ayam Kentucky kalau orang bilang zaman dulu. Mereka pesan banyak, terus dilihat ada petugas ambulan, wah ini orang beli banyak banget, dicurigain, dan taunya memang iya, mereka pesta-pesta total tuh kurang lebih didenda 26.000. Jadi itu pesta ulang tahun termahal kali buat orang itu. Total 26.000 per orang, bayar 1.600. Itu dendanya. Makanya cukup lumayan efektif saya rasa.
lockdownnya ini, karena jadi denda. Karena ada denda ini orang jadi lumayan takut. Ya begitulah kira-kira. Jadi kalau sekarang kamu mau keluar kemanapun harus ada alasan. Jadi kalau kamu kerja lebih baik membawa itu, kamu punya jadwal kerjamu, atau kamu belanja lebih baik mungkin kamu bawa keranjang belanjaan. Jadi polisi nggak nanya-nanya kalau dia lihat ada keranjang maksudnya keranjang belanjaan, susah amat. Bawa keranjang belanjaan, ya udah, kamu akan dipikir kamu belanja. Seenggaknya kalau kamu ditanyain polisi, ya kamu bisa bilang memang kamu mau belanja makanan, itu diperbolehkan. Ya, jadi sepi lagi di jalan. Apalagi ya yang penting-penting selain panic buying? Sebenarnya panic buying mah nggak gitu banyak lah, kan stok masih banyak. Jadi dan yang kena juga lockdownnya cuma Melbourne dan sekitarnya doang. Melbourne-nya, Greater Melbourne, nggak seluruh Melbourne, nggak seluruh Victoria. Dan lalu juga kali ini perbedaannya adalah juga nggak seluruh Australia. Kalau saat itu boleh bilang seluruh Australia, walaupun dengan taraf lockdownnya yang berbeda dan tanggal yang berbeda. Jadi ya seluruh supermarket, boleh bilang seluruh supermarket kayak Woolworths dan Coles itu cukup panik kalau dibeli, di panic buying sama seluruh orang di Australia. Kalau kali ini cuma di panic buying Melbourne doang, mereka masih banyak stok lah. Jadi itu nggak khawatir sebenarnya. Jadi yang kali ini boleh bilang sedikit lah ada panic buying, sedikit doang awal-awal. Saya rasa untuk stok mah ada lah, dan juga paling kalau harga naik sedikit lah, itu aja. Oh ya, saya mau cerita sedikit yang tentang government housing itu. Sebetulnya sangat kasihan. Sekitar 3.000 orang ditahan di dalam apartemennya, nggak boleh keluar, nggak boleh turun, bahkan nggak boleh keluar dari kamarnya. Jadi itu benar-benar sebenarnya sangat kasihan, dan banyak orang protes, dan di kamarnya itu ditempelin help we are not animals, do not treat us like animals, we are humans and everything. Jadi mereka taruh di jendelanya minta tolong kalau mereka bukan binatang dan sebagainya. Dan yang parahnya lagi adalah orang-orang ini cuma boleh dikirimin makanan dan sebagainya oleh polisi. Jadi orang yang mau kirim makanan, orang-orang yang relawan dan sumbangan-sumbangan tidak bisa terdistribusi ke rusun-rusun ini. Banyak padahal makanan yang mau disumbangkan, tapi nggak ada yang mau, bukannya nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa mengirimkannya ke rusun-rusun ini. Jadi benar-benar sangatlah banyak yang protes. Udah gitu isi paket makanan yang terkirim juga banyak diprotes, karena kayak misalnya dalam satu kardus isinya cuma cereal tapi nggak ada susu, atau ada selai tapi nggak ada roti. Pokoknya ya satu, mereka dianggap sewenang-wenang. Kedua ya kasihan orang-orang ini. Berdasarkan hukum apa? Banyak yang protes. Oh, beraninya sama orang-orang miskin. Coba kalau orang kaya, belum tentu mereka berani mengurung orang-orang ini di dalam tanpa boleh keluar sama sekali. Tapi untungnya mulai kemarin tanggal 10 Juli udah ada yang dibebaskan lagi. Jadi boleh bilang boleh keluar rumah, udah nggak dikurung sama sekali. Tapi ada masih sisa satu rusun
satu gedung. Yang masih dikurung alias di lockdown, nggak boleh keluar sama sekali. Jadi keluar dari kamarnya pun nggak boleh, boro-boro mau makan, keluar beli makanan dan sebagainya. Jadi bahkan keluar kamar pun nggak boleh. Mereka itu alasannya waktu itu adalah setelah tes baru kita lepasin. Karena tesnya udah selesai 3.000 orang kurang lebih, 2.700-an kayaknya. Ternyata masih ada satu gedung yang belum dilepasin. Karena dalam satu gedung itu ada ratusan. Mungkin mau dicek ulang. Sisanya gedung-gedung lain dianggap sudah aman. Jadi kurang lebih kayak gitu lockdown Melbourne yang 2.0. Kalau ada pertanyaan silahkan beri komen. Terima kasih.